Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bos. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih banyak diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini yang mengisi kajian subuh yaitu guru tetap kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ito Mahfudin MA. Alhamdulillah beliau sudah sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Haji. Silakan sebelah kiri. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan kita masih melanjutkan tentang kitab fikih ya. Sini Pak. Sini. Ya. Tentang terjemahan Safinatun Najah Pedoman Islam, dan ini kita bagikan kitab ini secara gratis ya dari DKM, dan nanti silahkan setelah acara kajian subuh ini dibawa pulang saja, tetapi nanti setiap Sabtu pertama setiap bulannya itu tolong dibawa ya untuk dan kita DKM sudah membagikan ada 2 kitab, yaitu satu ya, Safinatun Najah, dan satu lagi adalah Aqidatul Awam yang seperti ini. Sabtu besok ini kita membuka ya. Mudah-mudahan dengan kitab ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan juga mudah-mudahan kita memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Bapak Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah, syukurillah. Doakan saya juga supaya sehat terus, supaya bisa istiqomah di jalan Allah, membimbing. Bahkan ini ada kitab Safinatun Najah, mudah-mudahan ini sebagai ijazah kita ya. Jadi kalau ada gurunya, ada ustadznya, nih mursal nyambung nantinya kesanadannya. Jadi sekalipun bapak-bapak pesantrennya pesantren berjalan, ngerti nggak pesantren berjalan? Ya nyantrinya sambil jalan, ya sewaktunya makan kita makan, waktunya pulang, ntar bulan depan ketemu lagi, ya sambil berjalan gitu, jalan semuanya. Enak namanya pesantren kehidupan itu ya. Mudah-mudahan kesana dan ilmunya ini yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah penyempurna ibadah kita. Karena dikatakan bahwa orang yang belajar hidup ini tanpa melalui belajar fikih, nanti ibadahnya kita ini dikhawatirkan bermasalah di hadapan Allah.
Jadi kalau dalam bahasa orang-orang pendidikan itu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan diberikan kefahaman terhadap agama. Faqihu fiddin artinya fikihnya dalam urusan agama itu faham, benar, nyambung, ada sanad gurunya, bukan katanya ya, supaya nanti perbaikan ibadah bahkan kehidupan sehari-hari lebih tertata, lebih bernilai ibadah, bahkan kebaikan-kebaikan semuanya yang bisa mengantarkan kebaikan dari dunia sampai dengan akhirat. Ini bapak-bapak sudah pegang semua nih. Pegang semua, ibu-ibu pegang enggak? Jangan-jangan ibu-ibu udah hafal. Ya, pegang semua ya. Baik, yang dipegang dibuka. Namun sebelum memulainya, marilah kita hadiah Fatihah sejenak, wabil khusus untuk muallif dan musannif, yaitu khususnya Salim bin Smir Al-Hadrami, dan wabil khusus Tarjim bil Lughatil Indonesia Pustaka Amani Jakarta, wabil khusus Ahmad Sunarto. Mudah-mudahan dengan asbab hadiah Fatihah minta keikhlasan dan keridhaannya, agar keberkahannya menyambung kepada kita semua dan kita mampu mengamalkan amalan-amalan yang telah dipaparkan di dalam kitab Safinatun Najah ini, bisa bermanfaat dari dunia sampai dengan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengantarnya kita baca pembukaannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi amin. Kita mulai dari pertama, Pak. Sudah, mulai. Rukun Islam, rukun iman sudah. Baik. Halaman yang kedua sekarang. Halaman yang kedua, makna lafal la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna la ilaha illallah, adapun makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah secara utuh, bihaqqin secara nyata, fil wujudi, di dalam wujudnya, illallah, kecuali Allah. Kemudian selanjutnya alamatul bulughi, tanda-tandanya al-bulugh, yaitu balik. Apa itu balik? Apa balik? Siapa yang tahu balik?
dewasa. Ada lagi yang ngerti? Mumayyiz. Ada lagi? Ayo, jangan disimpan punya kalimat, biar berkah semuanya kebaikan. Ada yang paham? Baligh itu adalah salah satu tanda batas kewajiban seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menerima perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Perintahnya untuk ditaati, larangannya untuk dijauhkan sejauh-jauhnya, baik laki-laki maupun perempuan, sehat, berakal, dan diberikan kemampuan. Itu baligh ya. Jadi jangan baligh dewasa. Baligh itu adalah satu batasan seseorang untuk menerima perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang wajib ditinggal. Tandanya baligh ya, yaitu ada 3, salasun tamamu 15 sanatan fid dzakari. Yang pertama, sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan, sempurna. Laki-laki ataupun perempuan kalau sudah 15 tahun berarti sudah baligh. Artinya sudah baligh, wajib sholatnya, wajib puasanya, wajib meninggalkan seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kan kita kewajiban sudah umur 15 ini tidak diwajib kayak masih belum dipaksa-paksain. Paksain sholat, nggak sholat disabet gitu loh. Ya, masya Allah. Kemudian wal ihtilamu fil dzakari wal untha li tis'i sinina wal khaidu. Sudah pernah bermimpi, yaitu keluar mani. Keluar mani artinya mimpi mimpi indah gitu ya. Mimpi karena laki-laki sering melihat gambar perempuan, perempuan sering melihat gambar laki-laki, tahu-tahu basah kayak ngompol. Ya. Kayaknya hati-hati bapak-bapak kalau udah bulan puasa itu jangan liatin yang lain yang macem-macem, tahu-tahu basah. Ya. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya harus diwaspadai. Karena kalau kita sudah diberitahukan hukum-hukum begini, supaya kita nanti di hadapan Allah pertanggungan jawaban kita ini kafah. Jadi jangan dibilang tidak tahu, saya nggak ngerti, salah itu. Ya. Kemudian kalau perempuan biasanya sekalipun baru berusia 9 tahun, kemudian wal khaidu, kemudian mengeluarkan khaid, maka hukumnya baligh. Ya, 9 tahun kalau sudah khaid zaman sekarang sudah nyata Pak. Ya, anak-anak SD itu sudah pada khaid dalam usia, ada yang kelas 5, kelas 6, ada yang kelas 3. Kenapa itu bisa sekarang terjadi? Rahasianya adalah karena di zaman bebas ini anak-anak pertama bergaulnya bebas, makannya bebas, melihat gambar-gambarnya pun bebas, sehingga dalam tubuhnya itu ada reaksi organ-organ,
baik positif negatifnya itu berinteraksi, itu yang mengakibatkan bisa kesempurnaan daripada tubuhnya ini berstimulasinya aktif, sehingga belum masanya pun kadang-kadang sudah terlalu cepat, terlalu dini mengeluarkan haid. Kalau dulu zaman dulu itu anak-anak SMP kelas 3 itu baru haid. Sekarang anak SD lah. Masya Allah. Bapak-bapak yang punya anak SD, kira-kira yang udah kelas 6 sudah pada haid kira-kira? Rata-ratanya sudah, Pak. Termasuk cucu saya baru kelas 5, kelas 6. Ya, kelas 5 ke kelas 6. Jadi itu, Pak. Artinya apa? Ini masa ini pergeseran nilai sudah berubah. Ya. Kemudian apalagi 3 hal ini merupakan tanda seseorang ini sudah wajib harus menjalankan hukum-hukum Allah dan wajib meninggalkan hukum-hukum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini belum diterangkan secara rinci, hanya baru global secara umum. Tapi patut diterangkan bahwa balik itu begitu batasannya. Jadi jangan sampai hanya sekedar balik saja, gitu ya. Jadi yang paling pertama, dia berketetapan harus menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah, dan wajib meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan Rasulullah, larangan syara sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena larangan-larangan tersebut pelanggarannya, dosanya sudah ditanggung sendiri. Jadi jangan sampai anak-anak kita diajarkan melakukan dosa dibiarkan, jangan. Nanti itu mengakibatkan berat dalam melakukan hukum-hukum Islam yang lain, termasuk diantaranya berat melaksanakan sholat-sholat wajib kalau sudah terlalu banyak dosa. Kemudian syurutul ijza'il hajari, syarat-syaratnya bersuci al-hajari menggunakan batu. Samaniyatun yaitu ada 8. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Pertama, sebelum bersuci, kalau kita bersucinya tidak menggunakan air, atau ketika tidak ada air, atau ketika dalam perjalanan tidak ada air itu adanya buat minum, maka utamanya adalah dengan minum, untuk minum, gitu ya. Tapi kalau memang persediaannya banyak dan hukum airnya itu banyak, maka utamanya bersuci menggunakan air. Bersuci yang sempurna itu menggunakan air. Jangan kayak kebo bule, pakai tisu doang. Ya, tanya sama nih beliau nih. Ya, kalau kebo bule, tahu kebo bule bu? Bu, Pak, tahu kebo bule? Hah? Nggak tahu? Orang bule masa disebut udah kebo bule aja biar kepaham. Jadi dia nggak kenal bersucinya begitu, repot kan? Masya Allah, na'udzubillah. Islam mengajarkan begitu indah, begitu rapi, dan begitu bersih dan suci. Sediakan dulu batunya minimal 3. Batu 3 ini kalau bisa jangan yang kecil, ya sekepalan lah, gitu ya.
yang kecil-kecil nanti begitu dicolekin itu kena tangan dan lain-lain sebagainya, kan baunya gurih. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, ayunaqal mahallu wa alla yajifal najsu wala yantakila wala yatra'a alai akhar wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wala yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Jadi setelah menyediakan batunya itu tiga yang dimaksud harus bersih, minimal kering, bukan bekas najis, ya. Bagaimana kalau diarah-arah, anggap saja ini suci, gitu ya. Kalau tidak ada batu, minimal apa istilahnya tanah kalau di Jawa itu kan, kalau tanah sawah itu kan apa namanya, keras kan, gitu ya. Jangan menggunakan tanah yang basah, tanah yang kering, gitu ya. Kalau bersuci tidak ada air. Kemudian cara bersucinya yang ketiga, najisnya jangan sampai kering. Jadi ketika membersihkan jangan sampai najisnya udah keburu kering. Kalau kering, ngintip, maka nanti tidak suci, tidak bersih hukumnya secara hukum, ya. Jadi segera dibersihkan sekali, kira-kira tidak kemana-mana, dan diusahakan itu jangan melebar gitu. Izin, mohon maaf, jangan melebar, mohon maaf ya, harus diterangkan, harus dicontohkan. Ini bukan perkara aib, bukan perkara jorok, bukan perkara kotor, ini perkara ibadah, ya. Jadi begitu. Jadi jangan sampai istilah bahasa kita nanti berarti kemana-mana gitu. Jadi najisnya semakin melebar. Itu diusahakan, diupayakan. Kalau ada batu yang lancip kira-kira ya istilahnya kotorannya dibuang terlebih dahulu gitu. Ukuran 3 sebetulnya tidak terbatas 3, boleh dibersihkan dulu, baru 3 sediakan untuk bersucinya kalau memang banyak. Tapi kalau memang tidak ada, minimalnya 3, upayakan 3 ini harus bisa suci, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Begitulah hebatnya umat Islam itu. Jadi sekalipun tidak ada air, mengupayakan menjaga tata cara bersucinya, beristinjanya ini supaya mudah dalam beribadah. Jadi jangan sampai kita istilahnya tidak paham dan tidak ngerti, harus paham. Ya nggak paham, tanya boleh, ya. Jadi jangan diem. Kemudian tempat najisnya harus bersih, artinya jangan sampai ada sisa-sisa najis. Diupayakan menurut angan-angan kita bersih, gitu ya. Jadi jangan sampai ada ngintip dan lain-lain sebagainya. Bukan ngintip begini, bukan. Ya, ada bekas-bekas yang melekat. Upayakan bersih gitu. Najisnya tidak sampai kering, najisnya tidak pindah dari tempat asalnya atau melebar kemana-mana. Kemudian setelah bersuci ini jangan sampai datang lagi. Aduh, pengen keluar lagi. Ya ulangi lagi. Kalau keluar lagi temennya, ya ulangi lagi. Ya silakan dikeluarin lagi. Tapi usahakan untuk alat bersucinya jangan sampai ke bisa. Jadi tuntaskan dulu, tuntas benar-benar, tidak berulang kembali gitu. Ya. Kemudian najis yang
disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur, ya, dan hasyafa atau ujung kemaluan laki-laki. Jadi kalau ujung laki-laki itu ibaratnya di sini, jadi jangan sampai melebar kemana-mana, di mulutnya aja, gitu. Sehingga nanti nggak melebar ke tepi ke sana kemari, tidak. Makanya diupayakan, ya, masya Allah. Kemudian najis yang akan disucikan tidak terkena air. Sebab kalau najis yang mau disucikan terkena air, berarti melebarnya luas. Ya, dibersihkan dulu. Kalau memang airnya cuma sedikit, misalnya cuma ada sedikit, maka dibersihkan sebersih mungkin. Baru istilah bahasa kita dikucurin air sekalipun sedikit sebagai pembersihnya agar lebih sempurna. Padahal hukum dibersihkan secara sudah kering dan tidak menetes lagi, sudah sempurna itu. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Kemudian furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu, wajibnya wudu, iku sittatun ada 6. Wajibnya yang harus dikerjakan dengan baik dan benar serta sempurna itu 6. Lainnya sunnah. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, pertama niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a, itu baru lafzul niat, lafzul niat, lafaz niat. Kapan niatnya? Ketika kita sudah membasuh. Jadi nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, begitu diraukan niat di dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala dalam hati. Makanya ketika mengusapkan ini jangan sampai kepret begitu, jangan. Kan ada anak-anak zaman sekarang wudunya begitu. Bukan anak-anak, jangan-jangan bapak ibunya, jangan. Mohon maaf nih, saya kasih contoh ya, mohon maaf. Jadi ketika kita begini, diraukan di sini, ini jangan sampai lepas nih. Terus dikira-kira kita rata nih, hidungnya, terus ya. Jadi sampai rata gitu, sampai tempat, kalau laki-laki tempat tumbuhnya jenggot ini sela-selai. Terus sampai di sini tempat tumbuhnya rambut, sampai sebelah sini, begitu ya. Jadi jangan sampai cuma ada secublok di sini. Bukan, dari ujung batasan telinga ini telinga yang apa namanya yang begini nih, punya ibil-ibilnya. Tahu bahasa apa itu ibil-ibil? Terserah. Ya gini ya, yang gini ya, ini tahu ya, yang begini dah. Punya pegang sendiri dah. Gak mungkin saya pegang sendiri dah. Ini batasan begini sampai sebelah sini, gitu ya. Terus kemudian dari tempat tumbuhnya rambut yang di atas sampai dengan di sini sela-sela sini harus dikosok-kosokin. Kalau yang jenggotnya tebal ini harus dikosok-kosokinnya agak lama. Kayak saya ini begini nih. Ustaz tebal dikit. Ya, ibu-ibu jangan minta jenggot pun nggak bisa, nggak bakal ada. Ya, jadi begitu, gitu ya, terus yang agak lama. Boleh dengan tangan dua gitu ya. Jadi tangan satu yang jalan ini yang jangan sampai lepas. Gitu. Saran saya begitu. Karena di basuhan pertama ini harus sempurna, bukan kedua ketiga. Kedua ketiga itu sunnah. Catat nih. Kadang-kadang orang hanya begini, kan 3 kali itu sunnahnya, 2-nya sunnah. Wajib
wajib yang satu kali, sehingga raupan pertama ini harus benar-benar sempurna dan rata. Kedua, ketiga itu sunnah. Jangan dibalik pemahamannya. Fikih-fikih yang tidak mengkaji, yang tidak paham, ya ketiga kali, yang penting 3 kali. Bukan itu. Raupan basuhan pertama itu jangan sampai lepas terus gitu ya. Dikira-kira, dirasa-rasa sudah rata semua, baru dilepas, baru ambil lagi. Jadi jangan buru-buru 2 kali, 3 kali. Yang pertama itu sempurnakan, baik wajah, tangan dan seterusnya. Selama itu rukun, maka disempurnakan. Kemudian ketika membasuh tangan, jangan dikucurin doang. Kran, tolong dong cuci tangan saya. Enak banget, kosokin ya, gitu ya. Tuh, kalau orang dulu kan begini ya. Orang dulu kan begini. Orang sekarang, gitu doang. Udah begitu gak dikosokin lagi. Apa dijamin pori-porinya ini basah? Kadang-kadang lewat doang. Makanya sunahnya dikosokin gitu ya. Baru sini dikosokin gitu. Begitu. Mohon maaf nih bapak-bapak ya. Ustaz sombong banget ngajarin, enggak, ngingetin aja. Takutnya lo lupa, takutnya sembrono. Jangan-jangan sholat selama ini kalau kita tidak hati-hati belum tentu diterima. Kalau wudunya tidak sah, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Lama bakalan. Makanya penting mengkaji hukum fikih. Pinter nih Pak Ketua nih, luar biasa, patut diapresiasi. Kenapa? Harus belajar dari sini dulu. Akhlak sudah dikaji, fikihnya juga harus dikaji, ya. Artinya dengan mengkaji akhlak, mengkaji fikih, maka akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang selama ini yang sudah dikerjakan. Insya Allah. Gitu ya. Sampai mana tadi? Hah? Bingung kan? Kan ada bukunya. Yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka, tadi sudah diterangkan. Jadi basuhan pertama ini begitu ya. Mohon maaf nih. Tuh, terus gitu ya. Sampai sempurna. Kalau misalkan nggak tahu, lihat videonya. Lihat di videonya ya. Sambil diklik like and share. Gitu. Biar kasihan termotivasi nantinya. Biar nanti jamaah ini kalau ada 100 jamaah bisa klik semua, kan bisa banyak. Dilihat baru 2 ekor aja kata saya. La ilaha illallah. Punya handphone semua kan? Udah punya aja lah. Ya rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Iya. Sampai lupa tuh. Gara-gara dilepas. Baik. Kemudian wasalisu yang ketiga ghuslul yadaini ma'al firqaini. Ghuslul yadain, membasuh tangan. Ini tangan. Ya. Disebut tangan ini lengkap dari ujung sini ke sini. Dari ujung sini sampai ke sini. Kalau baru ini aja jari. Kalau ininya aja lengan. Gitu ya. Nah, di sini membasuh ghuslul yadaini, 2 tangan, 1 tangan, ini tangan. Jadi tangan ini kalau bisa diusahakan dikucurnya dari atas ini, dari jari. Gitu ya. Tuh digosok-gosokin, mohon maaf nih. Gosok-gosokin gitu loh. Terus gini, seret. Makanya kalau begini tuh, gitu tuh. Seret. Kalau di dalam kolam, kalau dikucurnya tinggal gini aja, dikucurin aja gitu loh. Itu kucur, serat gitu boleh, dicipin di sini dulu gini sambil dikucur lagi, boleh, nggak apa-apa.
atau sambil dikucur sambil kosokin. Jangan masuk gini doang, orang gosok, jangan lah. Supaya masuk ke dalam pori. Kalau hanya dikucurin doang, air masuk ke pori. Siapa kitanya? Jadi dikosokin gitu ya. Itu insyaallah paham insyaallah. Baik. Kemudian setelah membasuh tangan, kemudian apalagi mashu syai', ya, mengusap sebagian kepala itu di sini. Mohon izin saya buka sedikit tuh. Tempat tumbuhnya rambut, bukan di jidat. Ini namanya jidat. Kalau bahasa Belandanya batuk. Apa orang sini? Batuk sama ya, wis foto ae. Jidat. Nah yang sini, nah yang dikatakan sebagian kepala itu di sini. Tempat tumbuhnya rambut. Makanya kalau sujud itu jangan nungging begini, kayak burung patuknya begini, jangan. Ininya datar, nempel semua mulutnya di sajadah. Jangan nungging begini, kayak bego lagi losor gitu, jangan ya. Jadi diupayakan, izin mohon maaf, diupayakan supaya begitu sujud kita itu supaya ininya benar-benar mohon maaf ya itu. Jadi antara apa namanya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut, kemudian mulut, hidung, ini nempel di tempat sajadah. Jangan jidatnya doang, begini doang. Jangan itu anak-anak. Ya. Jadi hidungnya, mulutnya nempel. Ustaz, nantinya kotor ya bakal buat ibadah kok. Daripada bersih gak pakai ibadah, nanti dibakar nantinya. Dibakar, tapi kalau digunakan ibadah justru malah jadi bercahaya. Milih mana? Milih dibakar atau menjadi cahaya nih? Nah, sujudnya yang benar itu ya. Mohon maaf, begitu ya. Kemudian tangan usahakan dibuka begini, tempelkan. Loh, ya. Jadi jangan kuncup begini, dibuka sedikit, renggamnya mutawasid. Gak usah lebar-lebar, gak usah, mutawasid aja gitu. Jadi kira-kira enak gitu. Ya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Tuh. Begitu ditaruh di depan, yang lurus dengan paha kita. Kalau perempuan ya jangan jauh-jauh, ya. Perempuan agak sedikit dikincupin. Jangan disamain kayak laki-laki begini juga. Nggak boleh caprang ya, harus begini gitu ya. Kalau laki-laki harus dibuka, kalau perempuan tutup begitu. Kenapa? Menjaga ketika hamil, untuk menyandarkan perutnya begitu. Kalau perempuan, kalau laki-laki maka harus letakkan di sini, kemudian sujud begitu. Dalam sujud, izin mohon maaf, sujud itu diletakkan kira-kira di depan kaki atau minimal sejajar dengan di telinga kita gitu ya, di bawah telinga kita gitu ya. Jadi jangan sampai begini. Ada yang suka kadang-kadang begini, atau yang semuanya sendiri gitu ya. Jadi diusahakan sejajar di sini dengan paha kita gitu loh. Tuh. Ya. Begitu kurang lebihnya. Kemudian izin posisi kedudukan daripada apa ini, punggungnya harus betul-betul begini istilah kita. Tuh, harus lurus ininya nih. Nah, tumbuhan yaitu di lutut, kemudian ditonggengkan ke atas, harus sempurna. Jangan begini ke depan. Itu namanya
Astagfirullahaladzim. Tapi tidak ada yang begitu. Artinya supaya sempurna begitu tuh. Kemudian kakinya pun harus, catat, kakinya harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu begini nih, begini nih, madal ya. Nih, saya contohkan nih, tuh begini nih. Ini namanya madal ya. Kan ada yang kakinya kadang-kadang bu kayak orang digantung, begini nih. Kata saya sholat apa bayi ini? Masya Allah. Jadi kakinya ini harus benar-benar, izin mohon maaf. Jadi harus begini nih, tuh, harus begini nih, tuh. Ya. Boleh dibuka begini, boleh ada yang dirapetin begini, boleh, silakan. Tidak ada masalah. Tapi kalau saya tetap begini. Disejajarkan. Kalau perempuan boleh agak ditutup. Ya. Kalau laki-laki boleh. Tapi saya sudah terbiasa begini, tapi kan kakinya ditutup, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan dipamerin. Lihat tuh kaki saya. Jangan, nggak boleh. Ya, misalnya. Nah, jadi artinya kesempurnaan dalam hal ibadah ini perlu diwaspadai dan perlu diteliti, sehingga jangan sampai sholat kaki cuma ningkring doang begitu loh. Ningkring doang. Ini madal diusahakan gitu loh. Oh begitu. Ininya begini nempel, dihadapkan ke kiblat, ya. Kemudian posisinya lurus gitu loh. Ya. Kemudian harus ada tumanina. Apa itu tumanina? Diam sebentar. Yang minimal semisal membaca tasbih 3 kali. Semisal membaca tasbih 3 kali. 3 bisa nggak bisa, 1 aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jangan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dibaca 3 kali agar mendapat kesempurnaan. Ya, jangan buru-buru. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal subhana. Ya Allah, kalau kata malaikat, lu mau kemana buru-buru? Masya Allah. Orang selesai itu lu paling nongkrong katanya. Jangan buru-buru. Tumanina penting. Tapi kalau jemaah Indonesia, insya Allah tak ada yang hebat di sini mah, insya Allah. Ya, sempurna, jangan buru-buru. Baik. Mohon maaf, tadi contoh ya, drama-drama dikit dah. Kemudian mana lagi? Yang kelima, mashu syai'in minar ra'si wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu dan yang kedam at-tartibu. Jadi namanya mencuci kaki, izin mohon maaf saya contohkan kakinya, bukan berarti kaki Ustadz bagus, sama. Hitam-hitam dikit dah, namanya kaki kan dibawa kemana-mana. Ya. Jadi diusahakan kalau mencuci bersuci dalam bentuk wudu, dikosokin pun di sela-selanya ini, di jarinya nih, kosokin ya, gitu ya, gitu. Boleh 1 jari, boleh dengan 5 jari, boleh terserah. Yang penting tujuannya menyela-nyelain di dalam jari ini supaya airnya meresap kepada seluruh pori-pori yang ada di kulit kaki. Terutama wabil khusus nanti, yaitu di kuku-kukunya ini jangan sampai kadang-kadang kalau dikucurin dari atas, di bawah kuku kan belum kena air. Apalagi yang kukunya pada panjang-panjang, nggak pernah dipotong, kuku tangannya udah panjang-panjang, udah kayak gondoruo. Ya, mesti ada kuku yang panjang sekarang.
Masih ada. Bagaimana ceboknya dia? Masya Allah, udah cebok pakai makan lagi. Jorok. Astagfirullah. Bersih. Orang sholat itu harus suci, bersih. Ya Allah. Nggak ada bangsa kudak-kudak, nggak ada. Ya. Sebab dikhawatirkan nanti mandi wajibnya tidak terkena, itu bahaya lagi. Ya. Jangan sampai kita menghadapi masalah di sana dah. Ya, nanti kalau sudah di sana, sholat balik lagi nggak bisa. Perbaiki semenjak sekarang. Kalau misalkan yang dulu-dulu saya bagaimana taubat sudah mohon ampun sama Allah, ya Allah ampuni saya, Allah dulu tuh saya nggak ngaji. Untuk sekarang ketemu sama Ustaz Mahmud itu sombong amat Ustaz Mahmud. Ya ndak ngingetin aja ini mah untuk kesempurnaan ibadah. Jadi hati-hati kalau yang habis ngecat, jangan buru-buru wudu. Bersihkan dulu catnya dengan tanah atau dengan bensin. Kalau masih tersimpan ada satu cat kemudian wudunya dia nggak masuk ke situ, nggak bisa. Sah nggak sholatnya? Sah nggak wudunya? Wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Hati-hati kalau ngecat itu. Makanya wudu kaos tangan, wudu pakai kaos kaki itu barangkali nanti terpercik, intinya tidak langsung ke kulit. Kalau di kaos tangan bisa dikeletek, kalau di kaos kaki bisa dicopot, kalau di wajah dikeletek. Kan kita astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati. Makanya kalau kita orang sholat misalkan lagi ngecat, kasih jeda waktu kurang lebih setengah jam sebelumnya ini untuk bersucinya. Jangan sampai ada sisa cat di tempat mengalirnya air wudhu, kemudian masih ada catnya, sehingga nanti mengakibatkan wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Itulah kehati-hatian dan harus hati-hati di dalam fikih ini. Begitu ya? Halo, bisa dipahami? Begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tartib. Apa itu tartib? Berurutan, urut-urut. Kalau nggak tertib, sah nggak hukum wudunya? Sah nggak hukum wudunya? Sebagian pendapat imam yang lain membolehkan, yang penting basah semua tempat wudunya. Imam Syafi'i tidak sah, harus berurutan. Ya, kalau ada imam yang lain membolehkan, silakan imam lain, jangan ikut yang lain. Kita Imam Syafi'i ya harus teliti, harus berurutan. Ya, beda lagi kalau hukum mandi wajib. Kalau mandi wajib boleh wudu dulu, selesai itu nyebur di laut, di sungai, supaya sekalian wudu, tidak apa-apa, biar langsung bersih. Kalau perlu sekarang bersih orangnya. Lanjut ke bawah laut. Gitu ya. Jadi wudu dulu baru mandi wajib, atau mandi wajib terus kemudian wudu juga boleh. Semuanya boleh. Jangan sampai nanti tidak berwudu, tetap wudu ya. Kalau diawali wudu kemudian mandi wajib, maka selesai mandi wajib boleh juga tidak wudu. Kemudian misalkan mau wudu lagi, boleh. Namanya memperbaharui atau memperbaiki ibadah wudu setelah mandi, boleh ya. Tapi saya sih menganjurkan setelah mandi wudu lagi. Kalau saya sih menganjurkannya begitu ya. Halo, bisa dimengerti ya? Gitu ya, itu. Jadi jangan sampai kita dalam hal ibadah itu bahasa kitanya sembrono. Tahu sembrono? Apa itu sembrono? Hah? Tidak hati sembrono itu bahasa apa itu ya? Wah, terserah dah. Bahasanya abang kita itu.
Sepanjang najisnya tidak berserakan. Jadi kalau saya mengatakan, saya pribadi boleh siramin dulu lah. Setelah mandi kan disiramin dulu sebelum kita wudu itu, sehingga bersih. Yakinkan itu bersih, selesai itu kita wudu, boleh. Kalau saya sih, utamanya memang harus di tempat tersendiri kalau ada, misalnya disediakan di depan. Kalau saya sendiri, saya aja wudunya di kamar mandi kok. Tapi bukan berarti hal yang demikian itu kita asal-asalan, tidak. Saya siramin dulu. Kalau saya semuanya, kakinya juga, sebelum berwudu kita siram dulu, supaya nanti ketika berwudu setelah disiram itu kan ini sudah digosok-gosok dulu. Setelah wudu dan begitu digosok-gosok lebih meresap. Beda dengan kering, kucur aja tergosoknya. Kalau kurang rapi kadang-kadang belum meresap semua. Lalu bisa dimengerti? Makanya boleh disunnahkan dibasahin terlebih dahulu, sunnahnya begitu, ya, begitu, boleh. Jadi saya sih mengatakan tetap boleh kalau saya pribadi. Kalaupun menyediakan ada tempat tersendiri di tempat wudu, di tempat yang lain, tidak di dalam kamar mandi, lebih baik kalau memang ada tempatnya, gitu ya. Yang penting yakinkan di sekitar itu tidak ada najis. Tapi kan itu kan tempat najis itu kan ada tempatnya. Di WC kan nggak kemana-mana, ada tempatnya. Makanya antara keran wudhu dengan WC itu harus agak jauh, ya. WC-nya agak ke sana, keran wudhunya agak di sini. Kalau enggak, sediakan di pojoknya air untuk disiramin. Jadi sebelum keluar disiram dulu kakinya. Jadi disiram baru keluar. Jadi supaya sempurna begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Ada lagi? Ya, maaf, Ustaz menerangkan tentang masalah badai yang dikenakan untuk negara Islam, maka wajib ini ya kan ya. Ya. Kebetulan ada ketinggalan mungkin dari orang tuanya tidak mengarahkan kepada sana yang atau pelajaran Islam ya kan ya. Atau mungkin tepatnya karena terpencil, karena tersentuh oleh orang tua apa nama ya. Bagaimana mereka itu tanggung jawabnya atau bagaimana resikonya. Yang kedua tentang tumanina. Apa kan tumanina? Agak sedikit ya. Saya pernah menemui imam tarawih, maaf bukan masalah banyak sedikitnya ya. Cukup bang, keputar-putar saya. Terus akhirnya udahlah saya keluar sholat di rumah aja. Gitu ya kan. Walaupun itu tanggung jawab imam kan. Maaf ulas ya. Syukur. Apa ya? Jadi begitulah saya katakan, saya berkali-kali, saya sendiri pun dalam mengimamin nggak kayak helikopter, seperti nggak dikejar angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apaan itu? Jangan. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, tapi semuanya jelas dalam Al-Fatihahnya. Karena Fatihah itu termasuk rukun. Ya. Rukun. Makanya Fatihahnya harus benar dan harus fasih, yang benar-benar dulu pernah talaki Fatihahnya benar. Saya ditalaki sama guru yang dari Yaman, Pak, dari Yaman. Masya Allah, Fatihah aja hampir sebulan. Padahal dulu di Babakan Ciwaringin Cirebon itu lidah itu ditarik-tarik, Pak. Duduk udah lama, talaki belum lama itu di sama Ustadz yang dari Yaman. Ini yang saya yang Ustadz aja, kata saya mesti disalah-salahin. Bagaimana yang modelnya bukan Ustadz? Masya Allah. Apalagi yang membaca Al-Fatihahnya nggak jelas gitu loh. Ainnya nggak jelas, haknya juga nggak jelas, penempatan makharijul hurufnya nggak tepat, itu berbahaya. Makanya minimalnya yang jadi imam itu yang Fatihahnya bagus. Kalau ada yang Fatihahnya lebih jelas, yang jelas, gitu ya. Kalau nggak ada lagi, baru cari orang yang paling sepuh, ya, yang sepuh. Kalau yang ada
sombong Ustaz masih muda. Nah itu kadang-kadang malu sebetulnya. Saya lebih senang diimami orang tua. Kenapa? Saya pengen belajar dari orang tua. Kalau orang tua mah dulu pernah muda. Halo. Orang tua mah dulu pernah muda. Kalau saya belum pernah tua. Itu bedanya. Bedanya jauh. Ya. Kalau orang tua mah dulu pernah muda. Kalau kita orang muda belum pernah tua. Jadi kita harus banyak mentakdim kepada orang sepuh, gitu ya. Kecuali kalau sudah diperintahkan, boleh, begitu ya. Ini masalah balik itu. Balik. Misalnya dikenain hukum syariat Islam, orang tuanya kan nggak pernah mengajarkan, atau mungkin keterlambatan atau kekurangannya dan orang Jauh. Ya, itu gimana? Ya dia dapat informasinya dari mana, bisanya dari mana, kan gitu. Nah itu sebetulnya kan kalau memang tidak ada ulama, ya bagaimana tergantung keretaknya di hatinya dia. Informasi yang sampai kepada dia itu cukup dianggap sebagai kesanadannya. Tapi tetap kalau dalam hukum Islam, kalau bisa diupayakan tetap perlu bertemu dengan guru atau ustadz yang kesana dan keilmuannya benar, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena letaknya ibadah ini bukan hanya sekedar ditunaikan selesai, bukan, tetapi harus nyambung kesana dan ilmunya, supaya nyambungnya nanti kepada Rasulullah. Walaupun nanti sanad keilmuannya kita nyambung orang tua ini ke orang tua ini, nggak apa-apa, asal nyambung nantinya sanadnya nanti ke Rasulullah. Ini dulu pernah ngajinya di anu jam 10-nya, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau diperbarui sekarang dengan adanya pendidikan ini, alhamdulillah lebih baik untuk kesempurnaan ibadah kita. Jadi kita istilahnya jangan malas kalau belajar begini, ya. Kenapa? Untuk memperbaiki ibadahnya. Ibadahnya siapa? Diri kita sendiri. Yakin gak ibadah kita ini sudah bagus? Nah, ini harus diperbaiki semenjak sekarang. Apalagi disediakan media kita sudah ada, istilahnya ada kitabnya. Jadi kita mereview, kita sudah ketemu, sudah ada. Tapi kan dulu kan hanya sifatnya katanya saja, baru informasi saja. Sekarang ada, dikaji langsung. Alhamdulillah, berarti keilmuannya semakin sempurna, kesanadannya jadinya nyambung begitu. Ini pentingnya belajar. Betul. Ya. Siang sholat ya. Ya. Di beberapa tempat lain. Ya. Ada yang imamnya itu kita dengar tidak pas gitu, seperti Ustadz menjadi imam tadi. Enak kita dengar, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Masa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang bilang Ar-Rahmanur Rahim. Jadi itu Ar-Rahmanur Rahim. Ada yang rohnya Wairil Ma'du Wairil Ma'du Bi'alaihim Waladolin. Itu maaf kalau di daerah sana agak mendok itu ya, Waladolin Wairil Ma'du Bi'alaihim Waladolin. Itu pertama. Tolong diklirkan nanti itu. Kalau kita ada di masjid-masjid lain kayak gitu dengar. Ya. Jadi Ar-Rahmanur Rahim, Manir Rahim kan ya. Wail maghdubi alaihim waladdallin. Wail maghdubi ya. Itu pertama. Yang kedua, zaman Nabi belum ada pabrik tisu gitu. Pabrik Tisu. tisu. Kenapa nanya pabrik tisu? Tadi Ustaz ngomong suci itu pakai batu. Kalau zaman ini batu. Bagaimana kita membersihkan, mensucikan habis tadi? Batu mungkin nggak ada lagi sekarang ya, pakai tisu mungkin lebih menyerap ya. Bagaimana itu hukumnya? Ya. Jadi air mungkin nggak ada air tapi tisu Ya. ada. Ya, baik. Dan satu Fatihah tadi, yang kedua mengenai mensucikan
membersihkan Baik. alat kelamin pria. Terima kasih Pak Ustaz ya. Jadi tisu itu menyerap. Tentu tisunya jangan tipis. 1, 2, 3, 4 atau 5. Tisu aduk nempel, tembus ke kita, nambah najisnya, pindah nantinya. Kalau kita ambil agak banyakan, sehingga nanti diharapkan begitu ditempelkan itu nggak sampai ke tangan kita. Makanya dia agak banyakan, kalau bisa diremes-remes dulu, istilahnya biar agak kerasan, supaya nanti ditempelkannya, istilahnya tidak sampai kepada ke tangan kita. Kalau sampai ke tangan kita, najisnya pindah. Jadi tambah lagi najisnya, begitu. Kemudian terus ya istilahnya agak banyakan, boleh diulang tidak hanya sekali, disempurnakan sampai 3 kali pun boleh. Ya. Jadi untuk menyempurnakan dalam beristinja tadi, dalam bersucinya tadi. Kemudian apa lagi tadi? Al-Fatihah. Ya kalau mereka tidak ada gurunya, ya mungkin ya dianggap mauquf, dianggap cukup. Tapi salah, kita makmumnya itu salah. Ya jangan bermakmum orang yang tidak fasik. Kalaupun bermakmum sementara ingin mendapatkan jamaahnya boleh. Kita nanti sholat lagi, ya Fatihahnya misalnya kagak jelas, kita yang jelas jadi makmum. Nah kita karena di awal waktu, boleh istilah kita munfarid, gerakannya sama seperti bareng, tapi niatnya sendiri-sendiri, tetapi gerakannya sama, boleh. Kenapa? Habis imam yang itu tuh sulit dikasih ingat ini. Kalau ada orang ngerti, coba kasihlah yang afdol, yang utama. Jadi bukan karena mentang-mentang misalnya orang lama atau orang senior, nah itu nggak boleh ada di tempat saya Pak. Dia kan dari kampung, bukan di sini. Di kampung saya itu, sampai saya sendiri sampai sholat itu saya nggak mau di masjid Pak. Kenapa? Ya Allah, udah Fatihahnya begitu, gitu ya. Dan dirumuskan dalam rapat berkali-kali, digeser, dirubah, itu dia nggak mau. Jadi nggak tahu bagaimana itu. Wah, hadapi begini tunggu aja sampai dia mati. Masya Allah. Kalau kita vokalnya memang begitu, dia maunya Cedal. oh iya begitu banyak ngalamin berarti pengalaman kan. Lah itu namanya kan saya katakan itu namanya kan cedal atau lil awam, bahasa kitanya lil awam, namanya orang awam yang sulit untuk diperbaharui. Ya namanya sulit untuk diperbaharui udah menjadi karakter ya susah lah. Iya, kita nggak boleh. Iya. Itu benar Bapak, itu banyak tuh. Ya. Ngalamin. Ya Pak ya. Ya jadi kita misalnya kita berada sholat di situ, ya sudah kita, makanya kita tetap membaca Fatihah sendiri. Catat nih. Makanya Imam Syafi'i kenapa Fatihah dijadikan rukun, sekalipun imam sudah membaca, baca sendiri. Khawatir ada kekurangan dalam membaca sah imam tadi. Itu hebatnya Syafi'i itu begitu, Imam Syafi'i. Cuma kadang-kadang kita kan kok belagu. Kita gayanya Imam Malik, gayanya Imam Hambali. Udah yang nggak ngerti Imam Hambali bagaimana cara bersucinya, bagaimana. Kalau menggunakan Imam Hambali dari mulai cara nikah kehidupannya semuanya Imam Hambali. Kalau menggunakan Imam Hanafi semuanya. Jangan comot sana comot sini. Ya misalnya mohon maaf, sholatnya gayanya gaya Imam Malik atau Imam Hambali, gayanya doang. Tapi wudhunya wudhu Syafi'i, nikahnya nikah cara Syafi'i, batal wudhunya cara Syafi'i. Itu namanya gak becus itu. Mohon maaf, gak becus, gak beres. Kalau Syafi'i semuanya, kalau Maliki semuanya. Yang masyhur jumhur ulama untuk wilayah timur, wabil khusus Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, itu termasuk Thailand, Syafi'iyah. Tapi bukan berarti imam yang lain gak boleh, boleh silakan, tapi harus sempurna mempelajari.
sepotong itu banyak Pak, di masjid saya ramai kemarin begitu. Padahal yang isi bab fikihnya itu orang MUI Jakarta, teman saya, keilmuannya juga bagus istilahnya, sama juga master agama dia, pinter alim, tapi masih digela-gela. Sampai untungnya nggak ada saya, kalau ada saya sampai belajarnya dari mana? Dari radio. Itu bukan sanad, jadah saya katakan. Kalau ngomong sama saya udah mau enak terima, pokoknya mah. Disediain guru kok ngeyel gitu loh. Halo, ada nggak di sini disediain guru ngeyel? Masya Allah, jangan. Jadi takdim dengan guru, takdim dengan ustaz supaya sanad keilmuannya, keberkahannya nyambung begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Jadi kalau orang yang nggak belajar ya repot, orang yang nggak ada tuntunannya ya repot ya. Jadi semaunya sendiri. Kalau kita pengen bermakmum dengan dia silakan bermakmum. Kalau tidak ya sudah, mufarokoh aja sendiri aja, nggak apa-apa. Kenapa? Yakin dengan fatihahnya diri kita sendiri. Tapi kalau kita ingin mendapat berkahnya dari jamaah, ikut jamaah. Tetapi kita membaca fatihahnya sendiri, rukunya yang tumaknina, iktidalnya tumaknina, semuanya dengan tumaknina, sehingga kesempurnaannya kita dapat, manfaat jamaahnya juga kita dapat. Jangan ego. Kalau kata Bu Yayahnya mah, yang ikut saja, yang penting sampean baca sendiri, begitu ya, supaya nanti kita tidak menganggap jelek, artinya ukhuwahnya tetap terjaga. Yang repot kalau udah misah-misah, nih imamnya si Anu nih kagak cocok nih gua mah, udah repot nantinya. Masya Allah, yang repot itu sudah dikasih tahu juga kagak nyadar, harus diketok dulu jidatnya. Astagfirullah. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada. Di benua yang lain Pak yang ada. Jauh baunya mah. Mesti diceritain jauh dah baunya mah. Astagfirullah. Ada lagi? Kelas nahar. Baik, kelas. Ya, Fi, Masya Allah. Ada lagi Ibu? Ibu-ibu. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil wudhu? Ambil wudhunya gimana? Di tempat umum. Iya. Ya dicopot sementara dulu, Ibu. Ya di tempat, tapi kan nggak terbuka begini, kan tetap menghadapnya kan ke sana. Ini lihat di bawah wajah buahnya kan enggak gitu. Tetap kan kita kan begini dibuka dulu, Ibu. Di tempat umum juga. Tapi kita bukan mau beli segera, selesai ini baru ditutup kembali supaya wudhunya sempurna. Ya kenapa di tempat umum? Ya karena lagi kondisinya lagi safar atau lagi apa, itu yang memang harus dimaklumi. Kita yang pun harus gerak cepat, gercep gitu, gerak cepat gitu wudhunya. Kira-kira jangan sampai auratnya dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Boleh bebas. Satu lagi Pak Ustadz nih. Pertanyaan Pak Ustadz Mokhtar tadi, kita ngambil wudhu di tempat kamar mandi yang ada WC-nya. Dan biasanya setelah kita sholat atau ambil wudhu kan ada baca doa. Sebaiknya kita afdolnya itu baca doanya itu di luar. Jangan di situ. Ya, keluar dulu. Langkah dulu 2 langkah atau 3 langkah. Keluarlah dari pintu itu, baru kita baca doa. Cukup Pak Ustadz. Cukup ya? Kita tutup doanya. Cukup Ibu. Lagi? Kayaknya masih ada. Masih ada, monggo silakan Ibu. Satu lagi. Kita dikasih hadiah ya, hadiahnya ngambil sendiri. Ya. Di dalam sholat berjamaah, kadang-kadang imam yang membaca Al-Fatihah tadi kecepatannya Pak Ustaz ya. Terus kita sebagai makmum belum selesai baca Fatihah. Terus
harus ikut sama imam. Sampai bermakmum apa enggak? Bermakmum, udah ikut aja sama imam. Ya, makanya kita membaca Al-Fatihahnya kalau dirasa memang kita ini masbuk atau telat, cepetan ya. Jadi jangan santai, cepetan. Jadi seandainya tidak terkejar, sudah disempurnakan hukumnya disempurnakan sama imam, dicukupkan dengan bacaan imam. Kalau kita bisa menyempurnakan Al-Fatihah juga lebih baik. Dan saya sendiri senantiasa selalu membaca kalau saya begitu. Begitu Bunda? Cukup? Ada lagi? Nyambung ibu itu. Ada lagi. Disambung lagi. Kesambung dah. Apakah makmum itu wajib membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah? Kenapa? Kita akan menurut imam. Di sana apa yang kita waladhdallin. Amin. Kita sudah mengaminkan Al-Fatihah dia. Habis itu baca ayat. Kalau Ustaz tadi bilang kalau nggak yakin dengan imam kita baca lagi Al-Fatihahnya yang benar, ya kan? Tapi waktunya tidak ada kata ibu itu. Ya. Jadi semuanya udah hancur lebur. Al-Fatihah kita nggak selesai, imam nggak beres baca Al-Fatihah, apa yang mau dipegang lagi? Yang dipegang jangan jadi imam dianya. Nah, itu masalahnya ibu itu. Jadi begini Bapak, solusinya karena kita pokoknya mau tidak mau terima atau tidak terima, kita kebenaran saat itu jadi makmum, maka baca Fatihahnya yang benar. Waktunya pendek itu. Bukan. Kita ini begitu niat ini, nah kita tahu nih model imamnya model begini nih. Nah kita udah tahu, udah bisa membaca. Sekali mungkin kita tidak memahami, 2 kali 3 kali ya kita harus membaca sesungguhnya. Bersama dengan imam. Bersamaan dengan imam boleh, setelah imam juga boleh. Itu dia. Jadi Solusinya itu. boleh, jadi tidak mesti harus nunggu imam selesai. Yang penting kita membaca Fatihah tetap, karena di dalam Imam Syafi'i Fatihah itu hukumnya rukun. Ya. Kalau memang dirasa menurut kita imam ini pertanggung yang jawaban Fatihahnya bagus, mungkin dianggap cukup, boleh. Tapi kalau dirasa kurang, baca sendiri. Kita tidak ada kewajiban menyalahkan imam. Kenapa ente datangnya telat? Misalnya, jadi tetap kaidah hukumnya disitulah Imam Syafi'i, makanya Fatihah dijadikan rukun, siapapun kudu membaca dengan sempurna. Begitu. Terlepas kita jadi makmum, siapapun yang jadi imam, maka kita tetap hukumnya membaca Al-Fatihah. Kalau kita masbuk nggak kekejar, belum selesai, imam ruku lah, udah. Sebab kalau sudah tertinggal 3 gerakan, maka hukum jamaahnya putus. Apa itu bahasa kitanya? Jadi munfarid. Makanya tidak boleh sampai 3 kali gerakan berturut-turut, mutawalian kalau bahasa Belandanya. Mutawalian nyambung berturut-turut, tidak bersama dengan imam, maka putus hukum jamaahnya. Kalau masih 2 masih bisa dimaafkan. Makanya kita jangan kelamaan membacanya. Imam juga jangan kecepatan. Ya, mutawasid. Ya, jadi makanya di sanalah pentingnya kita nanti belajar murotal. Nanti ke depan kita murotal Fatihahnya bareng-bareng biar lulus semuanya ya, insya Allah. Udah waktunya udah 6:30 nih. Enak aja, udah jangan ada lagi dah. Nyambungnya nanti ya. Saya mau ada cara soalnya. Cukup ya. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu bercanda kita ini. Ini Ustaz ini sombong banget. Enggak sombong saya. Ya, jadi sudah batasan waktunya, jangan melampaui batas. Kata dokter nanti kan bisa jadi apa namanya kalau kelebihan itu? Overdosis intinya. Iya, masya Allah. Ya mutawasit aja dah. Udah 3 kali sekali udah cukup, insya Allah ya.
Mudah-mudahan dikasih waktu ini diberikan kepahaman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf nih, barangkali canda-canda ucapan saya ini kadang-kadang ini Ustaz nyinggung bener nih. Jangan dianggap hati lah, maafin aja udah. Ya Bu ya Bu. Bu, maafin ya. Ya Pak ya. Halo. Ini bapak-bapak jangan-jangan ini pada botak ini. Insyaallah maafin ya Pak ya. Jadi saya bukan menggurui, tidak, supaya nanti kesana dan ibadah kita ini mudah-mudahan jadi usul ilallah, nyambung kepada Allah, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan sekali lagi diberikan keberkahan. Insya Allah nanti berlanjut. Tadi sudah sampai mana tadi ya? Halaman berapa? Tertib ya. Berarti besok. Oke, nanti kasih tanggal harusnya. Jadi tanggal sekian, selesainya 5 tahun, alhamdulillah. Ya enggak apa-apa berangkat haji kan gitu. Baik, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa kita dimudahkan dalam beribadahnya serta dapat menumbuhkan keberkahan-keberkahan. Sedikit terakhir, ini bulan Rajab. Rajab ini adalah bulan untuk menata diri kita, mempersiapkan bulan suci Ramadan. Perbaiki niatnya. Kalau kita memang masih punya hutang puasa, bayar sekarang. Jangan main pidyah mulu. Halo, masih ada yang punya hutang puasa? Halo, ada yang punya hutang puasa? Bayar. Jangan ke saya bayarnya. Ya Allah. Tanggung kamunya, bukan bank itunya. Masya Allah. Jadi kalau yang masih punya hutang puasa, segera kodoin, bayar sekarang. Kalau enggak, boleh kita melakukan ibadah puasa di bulan Rajab. Ya, kenapa? Ibadah sunnah Rajab ini untuk menyempurnakan manakala kekurangan ibadah-ibadah wajib terdahulu. Ya, jadi di samping mendapat kesunahan Rajab, juga diniatkan menyempurnakan barangkali saat safar, saat apa ada kekurangan dalam ibadahnya, silakan sekarang lakukan puasa sunnah Rajabiyah. Insya Allah. Sudah pada puasa Rajab? Sudah? Alhamdulillah. Berapa hari? 10 hari? Alhamdulillah. Ada yang belum sama sekali? Innalillahi. Ya kalau belum kan innalillahi. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak apa-apa. Jangan bersedih hati. Kan masih besok masih ada. Ya. Untuk kenapa sih? Melatih supaya ada rasa bahagia datang Ramadan. Yakinkan hari ini sampean puasa, misalnya bulan Rajab ini puasa, begitu buka teringat Ramadan. Masya Allah, orang saya seneng banget, Masya Allah, seneng banget jujur Pak. Sampai nunggu ya Allah, nunggu betul kata saya. Sampai kadang-kadang kalau hari Kamis kan saya ada majelis, udah sholat aja dulu, ya. Ya rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan, ya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya lagi mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan kembali saya ingatkan di bulan Rajab ini, tata niat kita, persiapkan dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan yang akan kita lalui lebih baik daripada puasa-puasa terdahulu. Saya tadinya pengen bab buka puasa tadinya di sini. Artinya apa? Kita loncat dikit kepada bab puasa maksudnya, supaya nanti kesempurnaan, walaupun ini belum sampai waktunya, tapi minimal begitu menjalankan puasa kita mendapat kesempurnaan dari puasa itu sendiri. Ada nggak di sini buat puasa?
Udah, nanti dicari aja ya. Saya jadi malu apa-apa gitu. Ada yang mau Maisha soalnya. Ya baik, demikian barangkali mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan sekali lagi manfaat ilmunya dan mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua sehingga bisa istiqomah dalam mengamalkan agamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, minta saya dapat Fatihahnya. Alhamdulillah saya udah dapat cucu lagi, Pak. Dapat cucu lagi, alhamdulillah. Cewek lagi, aduh. Masya Allah, cewek lagi. Doainnya mudah-mudahan solehah. Ya, dan dikasih namanya Hafiyah Khairun Nisa. Masya Allah. Jadi lumayan, alhamdulillah dapat keberkahan lagi. Mudah-mudahan ibunya sehat, anak-anaknya sehat, tumbuh jadi anak yang solehah, yang bisa berjuang dalam menegakkan agama. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على حبيبنا شفينا وكرمنا ودخلنا ومولانا محمد صل ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا ورسولنا اجمعين الحمد لله العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا كاملا مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ارفع لهم الدرجات وارفع لهم الحسنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kajian subuh kita sekedar mengingatkan nanti malam di Mushola Nurul Huda pengajian bulanan yaitu gurunya Ustadz Afifuddin STHI. Mudah-mudahan nanti kita bisa punya kesempatan untuk hadir di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.